Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Claudia Nabila dengan NIM B1A123086 dari kelas C Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip WTO dan pengecualiannya. Dalam upaya mengatur perdagangan dunia semakin lebih baik, WTO telah menyepakati prinsip-prinsip dasar yang menjadi aturan dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, prinsip dasar WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlakuan yang sama untuk semua anggota Most Favored Nation Treatment (MFN). Prinsip tersebut diatur dalam pasal 1 GATT 1994 yang mensyaratkan kepada semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka mewujudkan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO, azas non-diskriminasi tanpa syarat. Hal itu dapat dilihat dari contoh dari suatu negara yang tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada satu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan prinsip MVN, seluruh negara anggota tidak dapat begitu saja melakukan mitra dagangnya. Tarif impor yang dikenakan pada produk untuk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Yang kedua yaitu peningkatan tarif binding. Prinsip pengikatan tarif diatur dalam pasal 2 GATT 1994 bahwa setiap negara atau anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat biaya masuk atau tarifnya harus diikat. Pengikatan atas tarif ini dimaksud untuk menciptakan prediktabilitas dalam aktivitas bisnis perdagangan internasional. Prinsip ini berarti bermaksud bahwa suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk mengubah atau menaikkan tingkat tarif biaya masuk dengan sewenang-wenangnya. Yang ketiga, perlakuan nasional. Prinsip perlakuan nasional diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang mengharuskan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi terhadap produk impor dengan produk dalam negeri. Prinsip ini bertujuan agar melakukan proteksi untuk produk impor. Beberapa tindakan yang dilarang berdasarkan prinsip ini yaitu pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, penawaran, penjualan distribusi, atau penggunaan produk, transportasi, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan keseimbangan, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan setara terhadap barang-barang impor dan lokal. Yang keempat, perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip perlindungan hanya melalui tarif telah diatur dalam pasal 11 dan mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya dapat dilakukan melalui tarif. Yang kelima, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Dalam upaya melakukan peningkatan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, telah resmi menjadi salah satu prinsip WTO. Alhasil, semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus perlakuan yang berbeda bagi negara berkembang. Prinsip ini bermaksud untuk memberikan sejumlah kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk mematuhi persetujuan WTO. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan fleksibilitas yang memadai dipandang dapat semakin mendorong dan mempercepat
pembangunan yang berkesinambungan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun stabilitas dan perdamaian dunia. Di waktu yang bersamaan, terbukanya pasar perlu diseimbangi dengan kebijakan nasional dan internasional yang signifikan, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. WTO mengatur berbagai pengecualian dari prinsip dasar seperti kerjasama regional, bilateral, dan custom union. Pasal 24 GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral, dan custom union, asalkan komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO lainnya yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut. Pengecualian umum Pasal 20 GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesejahteraan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, importasi barang yang bertentangan dengan moral, konservasi hutan, mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, perdagangan emas. Tindakan anti-dumping dan subsidi. Pasal 6 GATT 1994 Persetujuan anti-dumping dan subsidi memperkenankan pengenaan biaya masuk anti-dumping dan biaya masuk imbalan hanya kepada perusahaan yang terbukti bersalah melakukan dumping dan mendapatkan subsidi. Tindakan safeguards Pasal 19 GATT 1994 dan Persetujuan Safeguard memperkenankan suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri. Tindakan safeguard untuk mengamankan balance of payment melarang masuknya suatu produk yang terbukti mengandung penyakit berbahaya atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.